Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil izzah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulub wa dawaiha, wa sihhatil abdan wa afiyatiha, wa nuril absar wa dhiyaiha, wa qutil ajsad wa ghidaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah, nikmat Allah, berkah Allah, ridha Allah kita harapkan selalu. Dan melalui talabul ilmi, ngaji kita setiap hari ya, dari kitab Riyadhus Shalihin ini insyaallah menjadi nilai positif buat kita. Dan tidak disangka hari ini sudah masuk di bab ke-6, yakni bab at-taqwa, bab tentang ketakwaan. Subhanallah. Sudah banyak kajian yang kita bahas, sudah 5 bab. Ya, dan bab ini adalah bab takwa, kajian yang sering diucapkan, disampaikan dalam khutbah Jumat, yakni berupa wasiat takwa, dan wasiat takwa adalah bagian dari rukun khutbah Jumat. Kalau ada khatib tidak menyampaikan wasiat takwa, maka salat ibadah Jumatnya menjadi sia-sia. Sahabat Ngaji Narasi Online, baik kita mulai saja. Dan untuk itu, bagi seluruh kita semua, terus simak sampai akhir. Nikmati kajian ini, dapati nilai ruhaninya, dan amalkan isinya. InsyaAllah, manfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Subhanallah, surah Ali Imran ayat 102. Ayat yang pertama ini adalah ayat yang begitu maklum. Hampir semua orang tahu ayat ini. Ya, bahkan khatib Jumat akan mengulang-ulang ayat ini. Ya, sebagai bagian penguat atas perintah takwa. Wahai kalian orang yang beriman, kata Allah, kalau Anda mengaku dirimu beriman, maka pasti terkena panggilan ini. Panggilan untuk apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalimat takwa memang dimaknai ya, dalam beberapa literatur bahwa takwa adalah imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Tanpa perlu dipilah ya, mana yang enak, mana yang enggak. Enggak, semuanya. Itulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wajib hukumnya dengan haqqa tuqatih, sebenar-benarnya ketakwaan. Nah, bagaimana sebenar-benarnya ketakwaan? Allah kembali berfirman, wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, menurut kesanggupan kalian.
Ayat yang kedua ini disebutkan bahwa hadhil ayah mabniyatun lil muradi minal ula. Bahwa ayat yang kedua yang kita bacakan ini tadi, ini terbangun sebagai bentuk informasi atas ayat yang pertama kita bacakan. Bagaimana sebenar-benarnya takwa itu adalah dengan cara mastata'tum, semampu dari kita semua, ya, atau menurut kemampuan, kesanggupan kita dalam bertakwa kepada Allah. Karena kita sebagai manusia itu tentu menjalani kehidupan ini ada belokan kanan, ada belokan kiri, kadang lurus, kadang serong sedikit. Artinya apa? Ada pertemuan banyak hal dalam kehidupan ini. Maka dari pertemuan-pertemuan tersebut akan menghadirkan ya nilai-nilai dalam bertakwa yang berbeda tentunya. Contoh, orang yang normal, ya, ketika dia bertakwa kepada Allah, maka dia akan merasakan kenormalan tersebut dengan cara sembahyang biasa, sholatnya seperti biasa, sholat 5 waktu di waktunya dengan cara yang berdiri, ya, dengan tegap, kuat, mampu, berpuasa di bulan Ramadan dengan puasa yang sesungguhnya kuat, mampu. Baik bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hasrat nafsu, hawanya, ya, hawa nafsunya, dan lain sebagainya. Tapi ada orang-orang yang berada pada masa yang tidak normal. Tiba-tiba sakit. Bagaimana kalau orang sakit bertakwa kepada Allah? Semampunya dia. Ya, kalau dalam ilmu fikih itu sering diajarkan, kalau kita tidak mampu berdiri, duduk. Kalau tidak mampu duduk, caranya salat tersebut adalah dengan berbaring. Kalau tidak lagi bisa dengan berbaring, maka gerakkan tanganmu, gerakkan tubuhmu. Tidak lagi bisa bergerak tubuh, hanya mata yang mampu bergerak, gerakkanlah matamu sebagai isyarat bahwa engkau tengah sembahyang, tengah salat kepada Allah. Dan bila tak mampu juga, hatimu gunakan. Dan bila tak juga, maka berarti engkau telah wafat dan waktunya disolati. Itulah sekemampuan kita, kesanggupan kita dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam minta maaf. Kita hidup berbeda tempat, berbeda atau beragam cara untuk bertakwa. Ya. Kalau tinggalnya di tanah suci, tiap hari pengen ibadah. Yang dia lihat orang tertutup semua. Bagaimana kalau dia berada di tempat yang ya terbuka, kemaksiatan mata, ada potensi maksiat mata. Bagaimana? Semampunya. Maka wajar disebutkan bahwa pandangan pertama rezeki, tapi kalau kedua, ketiga sudah maksiat. Ya itulah semampu kita. Dan siapa yang bisa nahan mata kita? Ya, ketika kita melihat astagfirullah, istighfar, sudah. Yang kedua, ketiga jangan lihat. Pas lihat ke kiri, begitu lagi, sama. Ya sudah, kita keluar, jangan diterusi. Semampu kita untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan kesanggupan kita. Nah, kesanggupan itu istita'ah, itu ada kadar. Kadarnya adalah rasionalitas yang betul-betul bersih pikirannya. Jangan, kalau pikirannya kotor, ya tentu hasilnya kotor. Tapi kalau pikirannya bersih, maka itu menjadi standar untuk kita menghitung istita'ah, kita mampu. Baru kita melihat, pikiran kita, bisa kok saya berdiri? Nggak bisa. Ternyata lagi asam urat. Kaki nggak bisa diajak kompromi. Duduk saja.
Otak kita berpikir. Otak kita, rasional kita yang positif itu berjalan. Tapi kalau otak negatifnya, sudahlah. Padahal bisa berdiri, duduk sajalah. itu istita'ah. Ini surah At-Taghabun ayat 16. Wa qala Allah Ta'ala, Allah kembali berfirman, ingat, ini muqaddimah ya, pendahuluan dalam bab takwa. Ingat seperti biasa yang kita jelaskan di setiap awal-awal pembahasan bab, pasti Imam Nawawi menghadirkan ayat-ayat sebagai dasar utama penjelasan hadis-hadis yang nanti akan dipaparkan oleh beliau. Apa ayat selanjutnya? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini sering banyak orang salah bacanya ini. Dibacanya qawlan syadida. Padahal qawlan sadida, pakai sin bukan shin. Ya, kalau syadid itu maknanya apa? Dahsyat ya. Tapi kalau sadid itu bermakna benar ya. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Ini selalu ya, kalau disuruh bertakwa pasti orang yang beriman selalu yang diperintah. Artinya orang yang bisa mampu naik ke kualitas takwa itu adalah orang yang beriman. Sudah berada di tangga keimanan yang sempurna. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wa qulu, dan senantiasa kalian semua berucap, berkata dengan qaulan sadida, dengan perkataan ataupun ucapan yang benar. Korelasinya adalah orang bertakwa mulutnya pasti benar. Mulutnya pasti berucap ucapan yang bukan kedustaan, bukan fitnah, bukan ghibah. Orang yang bertakwa pasti mampu menjaga lisannya. Adapun ketika ia bicara tentang seseorang, pasti fungsinya adalah untuk ibrah, mengambil pelajaran. Sahabat ngaji narasi online. Ini qaulan sadida, ini penting. Perkataan yang benar. Ya ngomong apa adanya. Ya. Kalau ada orang yang membicarakan tentang saya misalnya, saya begini depan orang lain tanpa dia membicarakan secara langsung pada saya telepon. Tapi kalau nggak diangkat-angkat berarti orangnya yang nggak punya itikat baik. Sudah, biarkan. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Gitu. Tapi kita punya itikat baik untuk meminta konfirmasi agar apa? Agar tidak berkelanjutan dosa itu berlangsung pada dirinya. Tidak berkelanjutan dosa itu mengalir pada dirinya. Karena kenapa? Bisa jadi fitnah apa yang diucapkan. Nah, itulah fungsinya qaulan sadida yang bukan sekedar defensif, tapi juga kadang perlu ofensif. Perlu kita ngomong kepada orang lain apa maksudnya. Tapi kalau dia nggak mau, ya sudah, biarkan. Allah Maha mengerti. Allah Maha mengetahui. Adapun yang defensif, ya, caranya adalah dengan senantiasa lisan ini adalah lisan yang sepadan dengan zikrullah. Ucapannya adalah ucapan zikir kepada Allah. Zikir adalah ucapan kebaikan. Maka apapun yang sudah diucapkan kepada siapapun orangnya, bahkan kepada orang yang bisa jadi pernah menyakitinya, adalah perkataan yang benar, perkataan yang baik, perkataan yang menyenangkan. Nah, sahabat ngaji narasi online, inilah surah Al-Ahzab ayat 70. Ini Allah menerangkan korelasi takwa. Pertama juga berada pada lisan kita. Kalau jadi yang pertama ayat menjelaskan tentang bertakwa itu harus, tapi ingat semampunya kita, ya, karena kita punya takdir yang berbeda satu sama lain.
Dan yang kedua adalah orang yang bertakwa pasti mulutnya benar. Wal ayat fil amri bittaqwa katsiratun ma'lumah. Imam Nawawi menjelaskan bahwa ayat-ayat tentang perintah bertakwa itu amat banyak dan dapat dimaklumi. Ya, dapat dipahami, dapat diketahui. Ya. Wa qala ta'ala, Allah kembali berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah menjelaskan, barang siapa barang siapa yang bertakwa senantiasa, karena mudhari', ya. Barang siapa yang senantiasa dalam kehidupannya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu punya pondasi ketakwaan, terus bertakwa kepada Allah, maka pasti yaj'al. Ya, itu jawabnya. Allah hadirkan lahu baginya makhraja, solusi. Jadi orang yang bertakwa, senantiasa bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah ciptakan solusi baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lalu Allah pula senantiasa menurunkan rezeki padanya min haitsu la yahtasib, dari arah mana saja yang kita nggak tahu. Ya, ayat ini termasuk ayat yang saya amalkan ya. Ini diajarkan oleh orang tua kami, dari kakek kami. Ayat ini selalu saya baca, amalan bagi saya. Ya, dibaca setiap selesai salat maghrib, subuh ya. Yang kemudian menjadi pengingat bahwa bertakwa kepada Allah itu menghasilkan sesuatu yang kita nggak pernah tahu. Dan melalui ayat ini semoga Allah menurunkan fadilahnya. Gitu ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah hadirkan baginya solusi. Bahkan ada masalah apapun, problem, Allah kasih solusi. Langsung Allah kasih solusi. Bener ini, nggak bohong saya. Ya. Bagi siapapun yang pernah yang senantiasa mengamalkan ayat ini dan memahami, memaklumi, dan kemudian menyerap, memasukkan ayat ini dalam dirinya, dia akan mendapatkan fadilah itu. Allah kasih solusi. Dan Allah berikan rezeki padanya dari manapun arah yang kita nggak pernah tahu. Oh, sering sekali itu. Lagi butuh ini, nggak ada duit, ya Allah. Ini anak mau bayar SPP kayak mana ini? Uang kayak gini. Tak ada. Ya, ada orang datang mau jual rumah. Ini misalnya siapa? Misalnya ada orang yang jual rumah. Pak, saya begini-begini pengen jual rumah saya ini. Nggak punya uang saya ini. Tahu-tahu dia kasih turun pas di uang yang kita punya. Itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari manapun yang kita nggak pernah tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Subhanallah, subhanallah. Itu surah At-Talaq. Wa qala ta'ala, Allah kembali berfirman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Nah, ini sekalian ngaji tajwid ya. Kalau huruf dhad itu sukun mati, jangan dimantulinnya. Jangan fadlillah, itu nggak boleh. Huruf dhad itu kalau dia sukun nggak boleh mantul. Tahan. Ya, fadlil azim, gitu ya. Jangan fadlil, itu nggak boleh mantul. Karena dia bukan hukum qalqalah, hukum yang mantul ketika dibaca. Apa artinya? Maknanya, in tattaqullah, bagi siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Jawaban yang kedua, Allah akan hadirkan, ciptakan baginya furqana. Apa itu furqana? Bentuk
petunjuk dari Allah sehingga dia mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Subhanallah. Tahu dia akan ditanam pada diri, jangan, itu nggak boleh. Itu nggak boleh, jangan ini. Gitu ya. Jangan, itu makanan haram. Entah itu lewat petunjuk Allah ilham, atau lewat petunjuk sahabat yang ada di dekatnya. Saya punya cerita dengan sahabat kami ini tentang makanan. Maka ya Muslim itu dalam hal muamalah, apalagi masalah makan, itu memang penting ihtiyat. Ihtiyat itu kehati-hatian. Kehati-hatian. Lebih baik tidak, jangan, daripada nanti udah kejadian baru ketahuan. Nah, kalau ihtiyat, karena kita udah belajar puasa loh. Kita aja bisa puasa 30 hari, masa nggak bisa nahan cuman gara-gara yang sedetik gitu. Ya, masalah makanan. Yang diragukan makanan itu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, jika ia bertakwa kepada Allah, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka akan Allah ciptakan bagi kalian itu adalah petunjuk yang mampu membedakan hak dan batil, sehingga wa yukaffir ankum sayyiatikum, mampu menghapuskan, ya, dihapuskan pula oleh Allah bagi kalian itu sayyiatikum. Kesalahan-kesalahan yang pernah kalian lakukan. Dihapus. Thread. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan padanya kemampuan untuk bisa membedakan yang mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Dan kemudian dengan demikian dia tahu, oh ini benar, ini enggak. Kalau udah tahu seperti itu, pasti Allah hapus baginya, Allah tip-ek baginya kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Wa yaghfir lakum, dan Allah ampuni baginya itu dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ya, subhanallah ya. Subhanallah. Wallahu dzul fadlil azim, dan sungguh bagi Allah itu adalah karunia yang begitu azim, besar. Karunia, Allah punya karunia yang besar yang itu Allah bagi, Allah sebar kepada seluruh makhluknya, dan spesial orang yang bertakwa. Ini beberapa ayat nih. 1, 2, 3, 4, 5 ayat. Sinerginya adalah bahwa orang yang beriman wajib bertakwa. Ayat pertama. Ayat yang kedua, bagaimana cara bertakwa dengan sesuai kesanggupan kita. Kalau orang sudah melakukan itu sesuai dengan kesanggupannya, maka bangun korelasi dengan lisannya. Orang yang bertakwa pasti lisannya benar. Ya, semampunya dia itu berarti fisiknya, tapi lisannya juga harus dia jaga. Ucapannya adalah ucapan yang benar. Ya, orang yang bertakwa itu pasti ngomongnya benar. Dan yang ketiga adalah ketika dia bertakwa kepada Allah dengan semampunya, lisannya benar, lisannya bukan lisan yang menyakiti, maka setiap gerak-geriknya akan Allah ciptakan solusi, serta diberikan tambahan rizki baginya. Tanpa diketahui dari mana rizki tersebut akan hadir. Yang kelima adalah bahwa orang yang bertakwa, Allah berikan kepadanya kemampuan untuk bisa membedakan hak dan batil, benar salah, ya, dosa pahala, sehingga dengan demikian dia bisa mampu memilih yang benar, memilih yang hak, memilih yang tepat sesuai dengan ketentuan ilahi. Allah hapus, Allah tip-ek baginya kesalahan yang sudah dia lakukan, serta Allah ampuni baginya dosa-dosa yang sudah dilakukan. Dan itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepemilikan mutlak Allah, dan Allah berikan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alangkah hebatnya kita ini jadi umat Nabi Muhammad. Ya, subhanallah. Wal ayat fil babi katsiratun ma'lumah. Ayat-ayat
pada keterangan tentang bab takwa ini amat kasiratun ma'lumatun, amat banyak lagi juga maklumah, ya, bisa dipahami, dimaklumi. Ya, semua orang tahu tentang ayat-ayat tentang takwa ini. Apalagi tiap Jumatan, ya, kita semua dengar perintah bertakwa. Nah, sahabat ngaji narasi online, insya Allah hadisnya akan kita bahas, ya, di pertemuan yang akan datang, hadis ke-69. Subhanallah. Tapi ayat-ayat ini hendaknya menjadi pegangan bagi kita semua. Jangan mudah patah, apalagi patah arang, ya. Mudah kalah sebelum berperang. Ada Allah. Allah lah panglima tertinggi bagi kita semua dalam menjalani hidup ini. Dan nggak perlu takut. Kapan? Itu urusan Allah. Itu urusan Allah. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian semua. Menolong itu, ingat dalam kajian yang sebelumnya, adalah dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah. Yaitu makna dari takwa. Meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, yaitu itulah takwa. Ya, siapa yang menolong Allah, siapa yang menjaga Allah, wa may yahfazillah, hadisnya yang lalu itu, ya, siapa yang menjaga Allah, ya Allah akan menjaganya. Ya. Jadi subhanallah, nggak perlu takut. Nggak perlu takut dalam hidup ini. Prinsipnya takwa saja. Tapi jangan diterjemahkan. Ini seringkali diterjemahkan terjemahan ada yang kacau-kacau. Takwa takut istri tua. Aduh, janganlah. Takwa yang sesungguhnya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kemarin kita bahas juga, Sayyiduna Ali karamallahu wajhah menjelaskan bahwa takwa itu adalah ketika menjelaskan at-taqwa, yakni al-khauf bil jalil, takut kepada Allah, yakni takut kalau Allah jauh pergi dari dirinya. Ya. Kita ini sering menjauh dari Allah, tapi Allah masih tetap mendekat. Bayangkan kalau Allah sudah menjauh, pergi, dan tak lagi ingin mendekat. Apa daya kita? Enggak ada. Tidak ada sedikit pun daya upaya yang kita miliki. Semoga Allah meridai kita dengan kajian awal ini, muqaddimah dalam bab at-taqwa ini, bab ketakwaan kepada Allah, sehingga memperkuat bagi kita semua menjalani kehidupan dengan ketakwaan, sehingga Allah berikan solusi-solusi. Nggak perlu takut, ada solusi. Apa aja ada solusi. Ya, ada solusi. Bagaimana dapat solusi? Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Ya, kita akhiri harapan doa kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan manfaat ilmu yang kita dapatkan. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subulas salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wafaqna Allah jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.